pada pewarna hitam yang bernama Nil, N-E-E-L. Pakaian tradisionalnya itu seperti itu bentukannya dan itu dinilai sepertinya sarung lah ya hitungannya. Halo semua, kenalin aku Kanajoshi. Di video ibu cari tahu udah episode ke-14 sejarah sarung. Kita mulai dulu dari definisi apa itu sarung. Mungkin udah ada yang paham ya tentang sarung, udah familiar sekali. Nggak mungkin kalian orang Indonesia nggak tahu apa itu sarung. Sarung itu sendiri adalah sebuah kain yang berbentuk kotak, tapi memiliki selongsong di situ. Apa itu namanya ya? Selongsong atau apa? Bentuknya kotak. Ya rata-rata sarung itu kotak, terus ada selongsongnya dan memiliki motif yang beragam. Ada yang kotak-kotak, ada yang bermotif kain batik dan macam-macam. Bahkan ya motif-motif di era-era sekarang itu sudah cukup variatif lagi. Biasanya sarung itu memang identik dengan pertama keagamaan dan yang kedua itu budaya. Jadi penasaran nggak ya sarung itu asalnya dari mana dan sejarahnya apa? Ya kita mulai dari sejarah sarungnya ini. Dari beberapa catatan, sarung itu berasal dari Yaman yang pada saat itu tuh kalau aku tahu mereka tuh masih sarungnya tuh polosan putih, cuman dicelupkan pada pewarna hitam yang bernama Nil, N-E-E-L, dan yang menggunakan itu kira-kira itu ya orang-orang suku Badui lah ya, Arab Badui pada saat itu ya, namanya di daerah Yaman sana. Itu ya kemungkinan dari sana lah asal mula sarung itu ada, cuman masih belum memiliki motif-motif kayak bunga-bunga itu apa, ya cuman warna polos hitam. Dan tujuannya warna hitam Nil itu ya sesimpel agar tidak mudah kotor. Lalu kalau di Yaman sendiri itu sarung itu biasa disebut dengan futah. Di negara Oman dikenal dengan nama wizar, dan orang-orang Arab Saudi mengenalinya dengan nama izar. Tadi ada, kalau orang Yamannya bilangnya futah, orang Oman bilangnya wizar, dan orang-orang Arab Saudi memanggilnya dengan kata izar. Sarung mungkin seperti itu lah ya, kalau aku salah dikoreksi. Dan nantinya itu sarung-sarung itu akan disebar, atau ya bukan disebar lah ya, akan menyebar dengan sendirinya. Kayak ya kemarin aku ngebahas salah satu sejarah peci, penyebarannya itu dimulai dari pedagang-pedagang itulah ya. Nah, kita mulai dari sejarahnya sarung itu masuk ke Indonesia atau sarung ada di Indonesia. Ada catatan yang mengatakan bahwa sebenarnya sama pada abad 14-13 pada saat itu pedagang-pedagang Arab yang masuk ke Nusantara itu membawa budaya baru untuk masyarakat Nusantara yang bisa kita bilang bahwa menginspirasi masyarakat Nusantara gitu. Kayak, wah kamu bagus nih pakaiannya, namanya apa ini? Akhirnya mereka buat dengan versi mereka sendiri. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ini catatan ini ada catatan yang menjelaskan seperti itu. Dan sebenarnya ada beberapa suku di Indonesia, bukan suku, ada peradaban di Indonesia itu sebenarnya peradaban di Indonesia itu ya intinya Indonesia sendiri itu sudah ngebawa atau kemungkinan tuh memiliki sarung itu sudah sedari lama. Contohnya itu orang-orang dari suku Bugis ya kalau nggak salah, dari daerah Sulawesi. Suku Bugis sendiri tuh kalian bisa lihat pakaian tradisionalnya itu seperti itu bentukannya dan itu dinilai sepertinya sarung lah ya hitungannya, dan sudah lama itu kan pakaian adatnya. Mungkin bisa dikatakan mungkin jauh sebelum pedagang Arab itu masuk ke Indonesia. Dan ada juga kayak masyarakat-masyarakat yang ada di daerah Bali dan masyarakat-masyarakat yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat. Kemungkinan itu mereka ini Indonesia yang ada di bagian daerah ketimuran sedikit ini itu sudah menggunakan pakaian tradisional yang bentuknya itu seperti sarung, atau kita anggap aja itu sarung lah ya. Lalu sarung itu juga menjadi simbol pergerakan nasional pada saat itu. Para pejuang Indonesia yang pada saat itu rata-rata banyak dari beberapa golongan, dan salah satu golongannya itu ada dari golongan-golongan santri.
mereka itu ada yang konsisten menggunakan sarung dalam masa-masa perjuangan mereka yang dimana pada saat itu baju formal itu hitungannya adalah baju lengkap, celana panjang, baju jas, dasi, itu udah jadi sebuah topi atau sebuah standar pakaian formal untuk seluruh dunia lah hitungannya. Tapi mungkin ada beberapa yang merasa kita harus menggunakan sarung sebagai bukti kita itu memiliki budaya yang luhur dan ya sifat kayak oh ini loh, ini punya kita gitu, menunjukkan rasa oh ini punya kita. Dan ada salah satu tokoh masyarakat itu bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah gimana bacanya, maaf kalau salah. Beliau ini adalah seorang tokoh sentral NU atau Nahdlatul Ulama ya, salah satu organisasi terbesar tertua ya di Indonesia, dan cukup tua dan cukup besar juga di Indonesia. Dan suatu ketika beliau itu diundang oleh Presiden Soekarno untuk menghadiri acara upacara kenegaraan di istana. Peserta yang diundang atau tokoh-tokoh yang diundang itu diminta untuk mengenakan pakaian yang formal kayak yang aku jelaskan tadi, pakai full jas, dasi, celana panjang rapi ya kayak gitu. Tetapi beliau itu malah datang dengan sarung ya, meski atasannya tetap formal ya, pakai dasi, pakai jas, tapi beliau bawahannya pakainya sarung. Ya sesimpel karena mau menunjukkan bahwa oh ini budayaku, ini milik lokal, ini Indonesia. Dia itu nggak mau merasa kalah lah ya di mata orang-orang barat dan orang-orang penjajah itu. Jiwa nasionalisnya tinggi kayak gitu. Ya bukan jadi hal yang masalah juga kan pada saat itu. Mungkin sekarang juga sering lah, aku aja kadang main sarung. Kalau kita rentetin tadi dari sejarahnya, kemungkinan memang mungkin sama sejarahnya ya. Ini adalah pengaruh dari budaya ya kan, pedagang-pedagang Arab masuk ke Indonesia, di situ ada penyebaran Islam, dan akhirnya perkembangannya dimulai dari situ. Itu salah satunya. Atau kita bisa mengambil salah satunya lagi, yaitu berasal dari suku-suku atau kebiasaannya orang Indonesia Timur atau daerah Bugis. Misalnya Bugis itu hitungannya timur apa enggak? Sulawesi itu utara, enggak ke timur, itu apa namanya ya? Ya pokoknya itu daerah Indonesia. Terus ada orang-orang Bali, orang-orang Nusa Tenggara Barat, mereka sudah menggunakan pakaian yang seperti itu. Ya kita anggap aja sama lah seperti peci, versinya banyak, tetapi pada intinya ini juga sama-sama salah satu kebiasaan orang Indonesia, tren juga, dan kenapa enggak kan, nggak ada salahnya pakai sarung. Sarung itu adalah sebuah multifunctional atribut. Ya kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini simple. Sarung itu sebenarnya tidak hanya atau tidak harus dikenakan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip otentik dengan agama atau apapun, tetapi sebenarnya sarung itu bisa dipakai oleh semua kalangan umum, mau perempuan mau laki-laki boleh pakai sarung, silahkan. Fungsinya juga banyak, bisa sebagai fashion, bisa sebagai selimut diajak tidur gitu, bisa sebagai senjata kalau kalian main di daerah-daerah masjid gitu kan pas terawih. Lalu ya macam-macam lagi, banyak jadi ninja kan, siapa tahu kan yang kreatif mungkin jadi ninja sarung gitu ya, pokoknya banyak lah. Ini warisan budaya Indonesia lah yang patut kita banggakan dan kita lestarikan, kayak batik, kopiah atau peci itu tadi. Jadi nggak ada salahnya lah ketika misalnya kalian main keluar terus pakai sarung, norak pakainya sarung, ya bodo amat bro. Yang penting chill, kalian pede dengan apa yang kalian pakai, terserah kalian, asalkan tidak mengganggu ketenangan publik atau pakaian kalian itu dalam tanda kutip tidak enak untuk dilihat atau tidak etis. Ya sesuaikan dengan norma-norma masyarakat di lingkungan kalian sendiri. Sekian aja, kalau ada yang mau koreksi atau tambah-tambahin boleh. Ya kalau aku pribadi tuh pakai ada beberapa sarung ya, satu buat ibadah, buat main, buat tidur. Memang harus dibuat banyak gitu, karena mungkin ya ada ketika kalian beribadah kan takutnya sarungnya waktu pas dipakai main kena kotor atau gimana, jadi sebisa mungkin dipisah gitu ya buat kalian yang mungkin ngerti. Sian aja lah ya.